Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dekasida Family. Hari ini kembali lagi dengan tema motovlog keliling-keliling jalanan di Pontianak. Kali ini saya ingin mengajak teman Dekasida Family untuk berkeliling melalui Jalan Sultan Hamid Pontianak menuju Jalan Tanjung Raya 2 Kota Pontianak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan semangat memberikan informasi-informasi kepada para penonton setia Dekasida Family. Oke, langsung saja guys, kita lanjut ke intinya. Sekarang kita akan mendekati jembatan tol 1 Kapuas, dan sekarang situasi sedang lagi padat merayap. Ya, sekedar info saja, jembatan Kapuas 1 ini merupakan jembatan yang digunakan untuk menyeberangi Sungai Kapuas Pontianak. Jembatan ini dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, dan diresmikannya itu pada tahun 1982. Jadi itu sudah sangat lama sekali. Saya sendiri pada tahun segitu masih belum lahir ya guys. Untuk jembatan Kapuas 1 ini berbeda dengan jembatan Kapuas 2 yang pada video kemarin kita lalui. Mengapa dulunya jembatan Kapuas ini disebut jembatan tol? Dikarenakan di awal peresmiannya ini, untuk melewati jembatan ini ditarik biaya yang merupakan biaya tol, jadi disebut jembatan tol. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya intensitas kendaraan di Pontianak, jadi jembatan ini tidak bisa dipungut biaya lagi, dan akhirnya digratiskan bagi pengguna jalan di Jalan Pontianak. Alhamdulillah, akhirnya kita pun telah sampai di seberang Sungai Kapuas, dan itu berarti sebentar lagi kita akan melihat pintu gerbang Kesultanan Kota Pontianak yang terletak di sebelah kiri jalan. Untuk akses jembatan tol Kapuas ini rencananya bulan depan akan dibikin duplikat jembatannya, yaitu di sebelah jembatan tol Kapuas 1 ini. Diharapkan dengan adanya duplikat jembatan tol Kapuas 1 dapat mengurangi kemacetan nantinya. Karena sekarang kita melewati Jalan Sultan Abdul Hamid dalam kondisi masih di pagi hari, jadi kemacetan di sini agak masih kurang. Karena jika kita melewati jalan ini di waktu jam kerja ataupun pas pulang kerja di sore hari, itu macetnya sangat luar biasa. Biasanya untuk jam macet itu mulainya dari persimpangan Tanjung Pura yang pada video di awal tadi kita start, dan itu sampai ke turunan jembatan 1. Pada tahun 2020 kemarin, ketika tol jembatan Kapuas 2 sedang diperbaiki karena ada masalah dan semua kendaraan harus melewati jembatan tol Kapuas 1 ini, maka kepadatan kendaraan ataupun kemacetan parah akibat kendaraan itu sangat-sangat mengganggu ya. Jadi sangat terasa bahwa kota Pontianak ini memerlukan banyak sekali jembatan-jembatan penghubung untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kota Pontianak ini. Dan mungkin untuk solusi jangka pendek yang segera terrealisasi itu yaitu mendirikan atau membangun jembatan duplikat tol Kapuas 1 yang akan dimulai pada bulan depan. Setelah tadi kita dari Jalan Sultan Hamid itu ada perempatan lampu merah, kita belok ke kanan, itu
sekarang kita melewati jalan Tanjung Karya 2. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada di jalan Tanjung Karya 2 Pontianak ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Kepada para penonton setia The Qasidah Family, mungkin ingin melihat jalanan di kota Pontianak, boleh memberikan saran ataupun komentar di bawah ini. Jalan-jalan di mana yang pengen saya kunjungi. Di jalan Tanjung Karya 2, baik itu di sebelah kanan dan kiri, banyak terdapat warung kopi ataupun kafe-kafe yang pada siang maupun malam itu sangat ramai sekali pengunjungnya. Dan sekilas info juga, Tanjung Karya 2 ini termasuk di kawasan Pontianak sebelah timur. Dan di jalan Tanjung Karya 2 ini juga banyak terdapat komplek-komplek ataupun perumahan-perumahan dengan berbagai macam tipe ataupun ukuran. Tapi untuk kelemahan jalan Tanjung Karya 2 ini, karena jalan ini termasuk jalan lintas provinsi, jadi banyak kendaraan besar yang sering lewat di jalan ini seperti bis-bis ataupun tronton, sehingga menyebabkan jalan yang sempit ini akhirnya menjadi macet. Dan dikarenakan juga tekstur ataupun kontur jalan sudah mulai banyak yang berlubang, jadi pengendara banyak yang tidak maksimal melajukan kendaraannya, jadi banyak yang berkendara pelan di sini, dan akhirnya menyebabkan banyak tingkat kejadian ataupun tingkat lalu lintas di jalan ini. Mungkin bagi teman-teman The Qasidah Family yang berada di luar kota Pontianak, pengen mencari ruko-ruko di daerah Pontianak, saya rekomendasikan daerah jalan Tanjung Karya 2 ini, karena mengingat lokasinya yang menjadi sangat strategis, dilalui banyak kendaraan besar, dan jika di malam hari banyak kafe-kafe yang terdapat di sini, menjadikan jalan ini sangat-sangat ramai di waktu malam. Karena pada waktu malam hari di pinggir kanan maupun kiri di jalan ini banyak terdapat jajanan ataupun makanan-makanan pinggir jalan yang sangat-sangat variatif ataupun sangat-sangat banyak dijual. Ataupun ada keluarga ataupun teman penonton setia The Qasidah Family yang pernah berjualan di daerah jalan Tanjung Karya 2 ini, boleh menuliskan komentarnya di bawah bagaimana pengalaman ataupun experience-nya ketika berjualan di jalan Tanjung Karya 2 Pontianak ini. Mungkin untuk kekurangan jalan Tanjung Karya 2 sendiri ini, ketika Sungai Kapuas mengalami air pasang, itu akan berdampak ke daerah-daerah sekitarnya, dikarenakan daerah Tanjung Karya 2 sendiri ini sangat berdampingan ataupun bersebelahan dengan Sungai Kapuas. Untuk daerah Pontianak Timur sendiri itu masyarakatnya sangat-sangat heterogen ya. Jadi di sana banyak sekali kampung-kampung yang terbentuk karena ada asal muasalnya, dimana itu ada kampung Arab yang notabene pasti penghuninya itu mayoritas orang-orang keturunan Arab. Dan kedua itu yaitu kampung yang paling terkenal di Pontianak Timur, yaitu Kampung Beting, dimana kampung ini merupakan kampung yang terletak di Jalan Tanjung Karya 1, dan mayoritasnya itu adalah penduduk ataupun suku Melayu yang asli dari Pontianak. Dan yang seterusnya itu ada Kampung Banjar Serasan, di mana situ terdapat dua suku, yaitu Banjar dan Melayu, yang berasal dari Kepulauan Natuna, Riau.
Tapi dengan seiring berkembangnya waktu, penduduk-penduduk tersebut berbaur dengan pendatang-pendatang dari suku lain seperti suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku Tionghoa. Dan sebagai salah satu info juga, persimpangan yang tadi kita lewati yang di depannya ada Gapura Kesultanan Kota Pontianak itu merupakan salah satu perempatan yang sangat terpadat di Kota Pontianak. Jadi pada tahun 2021 kemarin, di mana zaman pandemi masih sangat banyak sekali, jembatan tol Kapuas 1 itu sempat ditutup pada waktu malam hari karena adanya larangan keluar rumah di waktu malam hari di masa pandemi kemarin. Jadi beberapa ruas jalan di Kota Pontianak sempat ditutup, salah satunya yaitu di jalan ataupun di tol Kapuas 1 Pontianak. Dan pada waktu tahun 2021 kemarin, yang menjaga pos di daerah jembatan tol Kapuas 1 itu adalah aparatur kepolisian dan juga tentara. Jadi yang ingin lewat di jembatan tol 1 itu harus mempunyai alasan ataupun identitas yang menguatkan bahwa mereka itu memang boleh ataupun memang penting untuk melewati jalan atau penyebatan tol Kapuas 1 itu, seperti nakes ataupun seperti pekerja-pekerja yang tidak bisa digantikan pekerjaannya di rumah. Jadi masyarakat yang akan melewati jembatan tol Kapuas 1 selama pandemi kemarin itu sangat-sangat diseleksi. Jadi bagi yang tidak mempunyai kebutuhan mendesak itu tidak boleh lewat dan disuruh putar balik. Tanpa terasa kita pun telah melewati pintu gerbang perbatasan antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Dan itu berarti kita pun telah memasuki Kelurahan Parit Mayor di Kabupaten Kuburaya. Dan sebenarnya ini adalah Jalan Tanjung Kaya 2, tetapi telah masuk di daerah ataupun di kawasan Kuburaya. Seperti di video sebelumnya yang menjelaskan Jalan Adi Sucipto yang terbagi di dua daerah di Pontianak, yaitu di jalan ataupun di daerah Kuburaya dan juga Pontianak. Jadi di Jalan Tanjung Kaya 2 ini juga sama keadaannya seperti Jalan Adi Sucipto kemarin yang kita lewati. Dan di depan kita telah terlihat antrian kendaraan yang sangat panjang. Itu berarti kita telah mendekati lampu merah perempatan Jalan Mayor Ali Anyang. Di Jalan Mayor Anyang dan di Jalan Mayor Ali Anyang ini terdapat jembatan tol Kapuas 2 yang sering kita lewati di video-video saya sebelumnya. Sepertinya bis-bis ataupun truk-truk dan kendaraan besar lainnya sudah pun antri di Jalan Mayor Ali Anyang ini. Dan apabila di waktu jam pulang kerja dan lampu merah perempatan Mayor Ali Anyang itu mati, habislah sudah terjadi kemacetan panjang dari berbagai arah di Jalan Mayor Ali Anyang. Dan begitu kita pun telah sampai di Jalan Desa Kapuk ke Kelurahan Sungai Raya Kuburaya Pontianak. Dan itu akhirnya kita sebentar lagi akan sampai di tujuan perjalanan ini. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen, dan men-share video ini jika video ini dianggap memberikan manfaat kepada para pengguna ataupun para
penonton setia Dekasida Family. Agar channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi penting seputar kota-kota Pontianak maupun tempat-tempat wisata di daerah Pontianak dan di daerah Kalimantan Barat. Kampung kapur ataupun desa kapur ini biasanya daerah di Kuburayan biasa-biasa saja, tetapi setelah dibangunnya pusat perbelanjaan Transmart di seberang jembatan tol Kapuas 2 itu, jadi daerah sekitarnya seperti Mayor Ali Anyang ataupun desa kapur ini sangat berkembang pesat pertumbuhannya, seperti fasilitas infrastruktur baik sarana maupun prasarana seperti jalan dan bangunan-bangunan, dan juga makin banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di daerah desa kapur ini, menjadikan daerah desa kapur ini salah satu kawasan yang sangat diminati oleh para wirausahawan dan juga para pengembang perumahan-perumahan. Oleh sebab itu di kawasan Mayor Ali Anyang ataupun di kawasan desa kapur ini sangat pesat sekali pertumbuhannya dibandingkan di daerah-daerah lain, dengan dibangunnya banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan di daerah Kuburaya itu sendiri, menjadikan Kuburaya sangat-sangat agresif untuk mengajak ketertinggalan dari daerah sebelahnya, yaitu kota Pontianak itu sendiri. Ya, sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Oke, oleh sebab itu saya ingin mengucapkan kepada para penonton setia Dekasida Family yang telah menonton video ini sampai dengan akhir. Saya sangat mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini sekali lagi, baik dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Yuk, sekarang saya ingin pamit kepada penonton Dekasida Family. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.